Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya akhi karim wa ukhtil karimah? Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah, dilancarkan rezekinya dan dijadikan amalnya jariyah sebagai pemenang di alam kubur. Perkenalkan produk kami terbaru, yaitu Ros Usmani Mushaf Madinah. Produk ini baru saja selesai cetak. Harga mulai 55.000, harga khusus 5 piece 50.000 rupiah. Hardcover, ada 2 varian warna cover, hijau dan biru. Ukurannya sedang, yaitu A5, 20,5 dikali 14,5 cm. Jenis kertas KPP 50 gram. Kertas khusus Al-Quran. Warna tulisan 2 warna, hitam dan merah. Tafadhalu. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi amal jariyah. Info pemesanan silakan hubungi WhatsApp kami. Terima kasih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Lanjutkan membaca Adabul Mufrad. Dapat belum aplikasinya Adabul Mufrad? Di Play Store banyak tahu Adabul Mufrad. Di App Store nggak ada. Nanti pakai itu Apple ya. App Store nggak ada. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz bin al-Muslim an Abdullah bin Dinar qala sami'tu bin Umar qala sami'tu bin Umar yaqulu ra'a Umar radhiyallahu an hullatu sira'a tuba'a faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi fa'albasha yawmal jum'ah fa idza ja'aka al-uqud qala innama yalbasu hadhihi man la khalaq lahu fa'utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin fa'arsala ila Umar bihullatin faqala kaifa albasuha faqad qulta fiha ma qulta qala inni lam u'tikaha litalbasaha walakin tabi'aha au apa nih taksuha farsala biha Umar ila akhihi lahu min ahlil Makkah qala an yuslim. Nih perawinya dari Musa ke Abdul Aziz bin Muslim sampai ke Abdullah bin Dinar sampai ke Ibnu Umar. Jadi jalurnya itu jalur Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, salah satu perawi hadis ya. Dia berkata, Umar radhiyallahu an melihat pakaian dari sutra yang dijual, lalu berkata, wahai Rasulullah, belilah pakaian ini dan pakailah pada hari Jumat dan juga jika datang utusan satu kaum kepadamu. Rasulullah menjawab, ketahuilah. Nih Umar nih ngomong nih, ceritanya beli ini pakaian nih tapi dari sutra ya. Terus Rasulullah bilang, ketahuilah yang memakai pakaian ini hanyalah orang yang tidak mendapatkan bagian di hari kiamat. Tuh. Ini salah satu larangan cowok pakai sutra. Cewek tidak ada larangan. Iya. Ini cowok ya. Bahan sutra, bahan baju sutra.
Terus ini yang harus digarisbawahi ya, maksudnya kalau di sini di teksnya di italik. Di italik itu dimiringin. Nah, dimiringin, ketahuilah yang memakai pakaian ini, maksudnya sutra, hanyalah yang tidak mendapatkan bagian di hari kiamat. Nggak dapat jatah. Karena memang ini ada larangan ya. Nanti boleh googling atau searching tentang larangan lelaki memakai bahan sutra. Itu banyak hadis-hadisnya ya. Terus lalu Nabi dihadiahkan kepadanya beberapa pakaian tersebut. Kemudian beliau memberikan satu pakaian itu kepada Umar. Maka Umar berkata, bagaimana aku memakainya sedangkan engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan. Maksudnya tadi itu nggak dapat jatah dia di hari kiamat gitu. Umar dikasih pakaian sutra, gimana saya mau pakai gitu maksudnya ya. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya aku tidak memberi pakaian itu kepadamu untuk kamu pakai. Nah, kalau kan bahasa gue kasih lo tuh bukan buat lo pakai gitu. Tetapi untuk kamu jual atau kamu berikan agar dipakai orang lain. Gitu maksudnya. Kemudian Umar mengirim pakaian itu kepada saudaranya dari penduduk Mekah sebelum masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam ya dikasih, misalnya buat orang yang kafir ya. Karena dia kan belum kejatuhan hukum-hukum. Nah, di sini karena biasanya hukum-hukum ini ada di periode Medina. Emas, Rasulullah salah satu hadisnya Rasulullah pernah angkat emas dan sutra. Sungguhnya umat aku dan umatku dilarang memakainya. Emas sama sutra. Ini cowok ya. Cowok nggak boleh pakai emas, perhiasan ya, dan cowok nggak boleh pakai sutra. Salah satunya larangannya. Kalau ngomongin sami'na wa ata'na ya kita nggak bantah. Kita tidak membantah. Kenapa ya Rasulullah? Karena para sahabat nggak ada yang begitu, nggak ada yang tanya kenapa ya Rasul dilarang, nggak ada yang membantah gitu. Karena akidahnya udah kuat. Adapun orang-orang kekinian bukan membantah, seharusnya bukan membantah, tapi meneliti. Nah nanti tuh dari segi kesehatan, kenapa cowok nggak pakai sutra, nggak pakai emas? Karena ada apa, zat apa gitu. Kalau dari sisi kejiwaan tadi teliti gitu. Emas karena dia menyebabkan darah itu. Nah, itu ya kan ya. Darah itu terkontaminasi. Kalau cowok kan nggak ada pembuangan. Kalau gitu. cewek ada haid. Darah yang terkontaminasi ya, itu dari kebuang, segi medis ya kan ada gitu pengaruhnya. Makanya hadis itu Allah kasih Nabi wahyukan lewat hadis-hadis itu luar biasa loh benar. Ya. Makanya banyak orang kafir masuk Islam itu karena mempelajari hadis, meneliti hadis. Oh ternyata bener ya, kalau di sayap lalat itu sebagiannya racun, sebagiannya lagi penawar gitu. Makanya kalau ada minuman kejatuhan lalat, celupin aja dua-duanya gitu, baru angkat. Lalatnya baru bebasin gitu. Ya kalau kita kan langsung dibuang nih, karena kan nggak paham. Kalau sudah nggak tahu, kalau saya belum. Kalau emas sudah. Jadi itu darah kita tuh terkontaminasi. Kalau cowok cuman kan nggak keluar darahnya. Iya. Itu kalau emas ya. Kalau sutra mungkin ya itu urusannya ilmuwan lah. kita mah cuman sami'na wa ata'na, karena dengan akidah kita jawabnya. Karena para sahabat juga begitu. Gitu, karena metode beragamanya itu begitu. Tidak takalluf, tidak memberat-beratkan diri gitu. Agamanya turun. Kenapa agama kita disuruh sholat? Kita nggak berat-beratin diri. Kenapa sih sholat subuh harus 2 rakaat? Ngapain diberat-beratin? Kan memberatkan diri kalau begitu. Kalau perhiasan paling cincin. Iya. Gitu. Pakai di jari. Tapi ada riwayat juga saking nih sahabat nih tabi'ahnya mengikuti Rasulullah pakai cincin. Rasulullah merasa disibukkan, sesungguhnya cincin ini menyibukkanku gitu. Jadi Rasulullah kalau gereja ngobrol suka lupa gitu, lihat cincin lagi aja. Cincin itu dibuang sumur. Semuanya semua sahabat juga ikutin juga, pada ikut buang cincinnya ke sumur. Kalau Rasul waktu itu sebenarnya pakai cincin adalah tanda tangan. Iya, salah satu fungsinya. Karena ada beberapa ketika ada fungsinya maka Rasulullah tidak disibukkan.
biasanya yang menyibukkan itu perhiasan-perhiasan. Makanya di surah Al-Kahfi itu dijelaskan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya. Anak-anak dan hartamu itu perhiasan. Ini yang bisa bikin lalai ini. Bisa nyibukin kita. Harusnya kita udah mulai aktivitas karena anak gue gak bisa nih. Sekarang gue mau berangkat kerja harus ajak keliling-keliling dulu naik motornya kan, jadi bikin lalai kan gitu. Dan seterusnya kan, istri, harta kan, di Al-Kahfi itu dijelaskan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tuh. Keturunan dan harta itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihatu khairan inda rabbika sawaban khaira. Ya, yang terbaik itu ya perbekalan buat akhirat, ke negeri akhirat itu. Ya. Gitu. Selanjutnya di sini juga dijelaskan. Udah ya sampai situ ya. Jadi sutra itu kalau kita dapat pakaian sutra ya, yang cowok ya. Yang cowok dikasih ke perempuan atau dikasih ke non muslim gitu dalam hadis ini ya. Hadis sahih di dalam kitab Sahih Abu Dawud ya, nomor 987. Bukharinya di bab 11 kitab Al-Jum'ah, karena kan pada hari Jumat ini maksudnya kan berhubungan, maksudnya Umar itu berhubungan dengan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Berhiasa kamu ketika masuk masjid. Hari Jumat nih ke masjid, kasih nih hadiah Rasulullah gitu. Kasih hadiah sutra, karena pakaian yang paling mewah itu pada saat itu sutra. Mungkin sekarang juga kali. Bahan sutra itu paling mahal kali. Ya, walaupun ada turunannya. Ada turunannya, ada kualitasnya ya, ada grade-grade-nya. Gitu. Di Bukhari itu bab 11 kitab Al-Jumu'ah, bagaimana menghadapi hari Jumat, karena Jumat ini adalah hari raya pekannya umat Islam. Emang idealnya tuh kita tuh harusnya libur tuh hari Jumat ya, kita tuh libur hari Jumat. Kita udah fokus buat ibadah, karena Jumat itu paketannya banyak ibadah, luar biasa keutamaan Jumat itu, sampai Allah turunin surah Al-Jumu'ah ya. Terus selanjutnya di bab ke-7 kalau nggak salah, yalbasuna ahsana ma yajidu ya, memakai baju ya kan, memakai baju-baju yang bagus-bagus. Yajidu ya. Pakai baju yang bagus atau yang baru gitu. Terus selanjutnya di Muslim bab ke-37 kitab Al-Libas Waz-Zina. Bukan zina berzina ya, zina ini maksudnya bukan zina berzina tapi zina perhiasan. Hati-hati bedanya. Zina ini pakai tak marbuto. Kalau zina berzina pakai hamzah wasol. Pakai mat. Jadi zina panjang. Kalau ini zina. Kalau zina pakai tak berarti perhiasan. Nah, bahasanya tuh kayak Zainuddin, perhiasan agama. Gitu. Di hadis ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9. Ya, gitu ya. Di hadis ini. Hadis ke-3. Hadis ketiga tapi saya bingung loh. Ini kan ngomong ini kan orang tua yang musyrik ya. Di bahasanya berbakti kepada orang tua yang musyrik. Mungkin ya kita bisa menghadiahkan ini. Ya, maksudnya kita ngerti gak? Bisa kita hadiahkan ini kepada orang tua kita. Gitu. Nah, karena kan dia belum kejatuhan hukum. Ini fikih nih biasanya nih. Ya. Kayak gitu. Kira-kira ada yang bisa didiskusikan? Kalau nggak ada kita. Karena maksudnya ya kita belum. Ya pada dasarnya orang tua kita rata-rata sudah muslim. Kadang-kadang juga. Karena nggak paham, karena nggak ketemu kajian-kajian sunnah.
nggak relate, nggak update. Tapi ya maksudnya ya kita jadi tahu dasarnya. Misalkan kita tahu ini laki-laki nggak boleh pakai emas, laki-laki nggak boleh pakai sutra. Tapi kan dari situ kan jadi kita tahu. Iya, paham, iya. Jalan ceritanya waktu itu gimana? Iya, asbabul wurud namanya. Sebab hadis itu keluar. Ya. Apa urutannya, kisahnya, riwayatnya gitu. Kenapa ada hadis itu gitu? Karena ini berkaitan dengan Jumat. Pada hari Jumat kita orang diperintahkan, disunahkan berhias, ya kan? Nah, tapi ada batasan berhias, gitu. Tidak berlebihan, tidak bertentangan dengan perintah nabinya, gitu. Misalnya berhias termasuk salah satunya sunah pakai cincin jadi manis. Kelingking dan jari manis. Jadi dari besi. Jadi dia. Rasul bilang besi itu adalah perhiasan penghuni neraka. Wah, masya Allah, nggak tahu tuh aneh tuh. Nah itu sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya seharusnya kalau mau pakai ikatannya selain besi, selain emas. Oh gitu ya, aneh belum tahu tuh kalau besi tuh. Besi itu Kalau emas iya, kalau emas bukan. Kalau emas itu malah justru kata salah satu ulama, aneh pernah dengar di ulama itu bilang kita itu nanti emas dan sutra itu pakaiannya kita di surga. jadi Gitu. jangan dahului aja istilahnya. Iya, mungkin kaidahnya kita mendahului gitu. Atau kita suruh bersabar gitu dengan syariat ini. Karena kan ketaatan itu butuh kesabaran. Ya. Taat itu butuh sabar. Kadang-kadang kita sabar itu cuman ketika lagi marah aja disuruh sabar, ya kan. Dalam menghadapi ketaatan, ada dalam menjalankan ketaatan dan ujian, kan ketaatan itu kan hal-hal yang bertolak belakang dengan syahwat. Taat itu, gua harusnya begini nih, syahwat pengennya begini, tapi disuruh taat, ketaatan jangan begitu. Nah, biasanya kan begitu, disuruh perintahnya begini, ya kan. Akhirnya ketaatan ini mencegah dari syahwat-syahwat yang bertentangan dengan syariat. Butuh kesabaran, ya kan? Butuh rasa kesabaran yang kuat. Makanya sabar itu diganjari dengan ma'as sabirin, dengan Allah gitu. Bersama Allah, ya otomatis ketika seseorang bersama dengan seseorang, pasti dia suka dengan orang itu, pasti dia ridho dengan seorang itu. Begitupun makhluk yang bersama Allah, pasti Allah ridho. Ya, ujung-ujungnya di akhirat kelak ya kita Allah kasih ganjaran surga. Nah, surga itu apa aja udah boleh, udah kagak ada larangan deh. Nggak ada tuh orang musuh-musuhan tuh, nggak ada di surga tuh, semuanya boleh gitu. Masya Allah. Semoga kita dengan belajar agama ini, mengenal lebih dekat agama ini, Islam ini, makin arif, makin bijak, makin beradab, ya kan. Terus itu yang tidak bisa kita pungkiri, itu kita selalu minta kepada Allah itu supaya istiqomah. Nah itu nih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak ada jaminan nih kita nih mati nih dalam kondisi muslim apa enggak ada jaminan. Makanya minta terus kan. Bahkan para ulama itu menyarankan itu di tiap waktu-waktu mustajab itu minta, ya muqallibal qulub. Udah bisa belum doanya? Ditetapkan supaya kita hati ini ditetapkan di dalam ketaatan dan agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik. Udah bisa belum? Boleh ikutin nih. Ikutin. Tahu tapi belum hafal. Iya, ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi tsabbit qalbi ala dinik. ala dinik. Atau bisa juga dengan dengan bentuk yang lain, ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini, ala dinik, atas agamamu, atau ala ta'atik, atas ketaatan terhadapmu. Itu tuh yang paling, karena kalau udah taat, udah dalam agama ini, insya Allah, makanya Islam itu saliman salaman
Tasliman itu selamat artinya. Kalau dia berserah diri otomatis selamat ya. Ada gak kalau orang yang bijak ketika dia dalam kondisi terjepit dia akan nyerah, maka lawannya akan menyelamatkan dia. Coba kalau dia nyerah, kagak mungkin dibunuh ya kan? Karena menyerah itu identik dengan keselamatan. Tapi kalau ngelawan dibunuh sama lawan gitu. Ya, kalau apa logikanya begitu ya kan? Islam itu kenapa berserah diri kepada Allah untuk menjalankan dalam rangka kita menyelamatkan diri dari siksa yang Allah berikan kepada kita kalau kita membangkang. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Dan ada yang diskusikan lagi, kita tutup ya. Dan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu bawang lanang Al-Ghalibu insyaallah membantu mengatasi kolesterol, asam urat, hipertensi, asam lambung, penguat sistem imun. Rasa bawang sudah tidak pedas dan tidak berbau lagi. Mengandung probiotik, khasiat apa saja terlampir pada gambar. Madu bawang lanang MBL Al-Ghalibu. Neto 30 butir bawang tunggal, 400 gram madu murni. Harga hanya 150.000. Barakallahu fiikum.